Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kembali tim pencari tahu Jamaah Tapak Sancang kali ini akan menjelaskan sahabat manfaat daripada daun dewan daru. Seperti inilah pohon dewan daru ya. Yang ini masih kecil, tapi kalau sudah besar dia bisa mencapai ketinggian 3 meter bahkan lebih. Asal muasal daun dewan daru, habitat terbanyaknya berada di Pulau Karimun Jawa, di Jawa Tengah ya. Karena zaman dahulu daun dewan daru ya, pada masa Sunan Nyamplungan atau Syekh Amir Hasan, beliau adalah putra daripada Sunan Muria ya, yang termasuk salah satu wali Songo. Sunan Amir Hasan atau Syekh Nyamplungan, beliau dalam pengobatan menggunakan daun dewan daru ini karena sahabat manfaat daun dewan daru ini selain digunakan untuk pengobatan, pohon dewan daru memiliki juga mitosnya ya, memiliki juga mitosnya. Tetapi dalam masalah itu kami tidak akan membahas masalah mitos, tapi yang akan kami bahas di sini adalah tentang manfaat atau syafaat kegunaan daripada daun dewan daru ini. Daun dewan daru bisa mengobati penyakit diantaranya seperti hipertensi atau penyakit tekanan darah tinggi. Insya Allah dengan mengkonsumsi ramuan daun dewan daru bisa menekan ya, tekanan darah tinggi bisa menjadi normal kembali, dan juga bisa digunakan untuk penyakit paru-paru, dan bisa juga untuk mempertebal kekebalan tubuh kita. Nah, kalau untuk digunakan media obat, kita ambil daun dewan daru 10 lembar ya. Kita ambil yang bagus-bagus, tidak terlalu muda dan juga tidak terlalu tua, yang sedang ya, atau disebutnya kepalang. Kita pilih. Nah, coba Bang Kubir tolong dibantu. Ambil 10 daun yang bagus. Kalau sudah kita petik daun ini sebanyak 10 lembar, kemudian daun ini kita proses, kita jadikan minuman, yaitu dengan cara digodok atau direbus. Nah, daun dewan daru berbeda dengan daun bidara, karena kalau daun dewan daru hanya bisa dipakai untuk pengobatan fisik saja, tidak pengobatan daripada non fisik ya. Nah, setelah ini kita akan ke dapur untuk mengolah daun dewan daru ini menjadikan obat herbal. Baiklah pemirsa, kita akan mempraktekkan bagaimana cara mengolah daun dewan daru ini menjadi minuman herbal ya, yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Pemirsa ya, sebelum daun dewan daru ini kita jadikan obat terlebih dahulu ya, sebelum dewan daru ini digodok, kita cuci dulu seperti biasa ya. Kita cuci dulu ya, biar bersih. Takutnya ada kotoran-kotoran ya, seperti abu atau yang lainnya. Nah, setelah dianggap cukup, setelah bersih, barulah kita masukkan daun dewan daru ini ke panci atau wadah. Nah, masukkan 2 gelas air. Rebuslah daun dewan daru ini atau godoklah daun dewan daru ini 2 gelas sampai dia jadi 1 gelas. Biasanya dalam menggodok daun dewan daru ini agak lama prosesnya, harus sabar ya. Kisaran antara 15 menit. Kalau sudah menggolak ya, mengeluarkan aroma-aromanya, dan kalau sudah airnya nyusut ya, kira-kira ukuran 1 gelas ya, kita matikan ya. Kemudian kita saring
ya, baru nanti diminum. Kalau sudah airnya menggolak atau mendidih seperti ini, ya, itu tandanya ya air ini atau daun ini sudah mulai bereaksi ya, sudah sari-sari ini sudah menjadi satu dengan air. Nah, kalau sudah terlihat satu gelas, dan kita angkat saja, kita matikan dulu sebelum diangkat kompornya. Atas satu gelas ya. Nah, nanti ini disaring ya, atau dibuang ya daunnya. Nah, kalau sudah seperti ini daunnya kita pisahkan. Nah, air ini berubah ya, agak kekuning-kuningan. Sahabat, manfaat daripada daun dewan-daru ini adalah untuk pengobatan ya, sebagaimana tadi dijelaskan, untuk mengobati darah tinggi, perut kembung, paru-paru ya, dan juga untuk kekebalan tubuh kita, bisa juga dengan menggunakan daun dewan-daru ini. Nah, tunggu, jangan langsung diminum ya, karena ini masih panas. Biarkan sampai air ini hangat-hangat kuku baru diminum, karena ini masih ngebul pemirsa ya, kalau diminum bahaya. Nah, tetapi ingat, seperti biasa, sebelum air ini diminum, ya, berikanlah rebusan daun dewan-daru ini dengan kekuatan doa kita. Ya, mintalah syafaat manfaat daripada daun dewan-daru ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah segala sesuatunya dapat menjadi bermanfaat ya, mengandung khasiatnya. Biasa ya, gunakanlah ya kalimat-kalimat doa yang saudara yakini ya. Setelah diberikan doa, baru daun ini rebusan daun ini diminum, insya Allah ya. Kalau kita yakin dan percaya dengan kebesarannya Allah, apapun permasalahannya, insya Allah kalau Allah sudah redoi, maka Allah akan memberikan kesembuhan bagi kita. Intinya yakin dan percaya dengan kebesaran Allah, karena kata Nabi, likulidain dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Fa'idza usibat da'u dawa'a baro'a bi'iznil azza wa jalla. Tetapi bila mana yang sebenarnya obat ya, yang sebenarnya obat itu menjadi obatnya, bila mana diminum oleh yang sakit, insya Allah akan Allah berikan kesembuhan, tentunya dengan izin Allah azza wa jalla. Yang penting kita sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk selalu tawakal ya, optimis. Kita selalu terus mengharap rahmat dan ridhonya Allah. Jangan putus asa, karena penyakit ada obatnya. Yakinkan itu, karena itulah yang disabdakan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Demikianlah pemirsa yang dirahmati Allah, kesempatan pada kali ini ya, kami membahas masalah syafaat manfaat daripada daun dewan-daru ya. Mohon maaf bila mana apa yang kami sampaikan, apa yang kami peragakan dalam praktek ini ada kekurangannya, kesalahannya atau kekeliruannya. Kami sebagai manusia biasa tidak luput daripada kehilapan, salah dan dosa kami. Atas nama ya, tim pencari tahu Jamaah Tapak Sanjang, mohon maaf lahir dan batin. Khutmah sofa dama kadar. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, jika sore harinya kami tim pencari tahu sejarah Jamaah Tapak Sanjang Tangerang, Banten telah membagi pengetahuan tentang ramuan daun dewan-daru yang memiliki khasiat manfaat syafaatnya di bidang penyembuhan bermacam-macam penyakit, maka di malam harinya tim Jamaah Tapak Sanjang akan membuka rahasia
atau mitos pohon dewandaru. Dahulu, pohon dewandaru banyak dipercayai oleh penduduk atau masyarakat di Pulau Karimun Jawa adalah pohon pembawa rezeki. Bahkan sampai ada yang kehilangan akal sehatnya dengan memuja pohon dewandaru. Hal itu terjadi sampai ke Gunung Kawi yang kebanyakan orang ke sana melakukan pemujaan di bawah pohon dewandaru yang banyak diceritakan atau dilegendakan banyak orang. Dengan cara itu bisa cepat kaya dan jadi kaya raya. Oleh karena itulah pohon dewandaru disebut pohon keberuntungan atau pohon pembawa rezeki. Hal itu menurut kepercayaan serta keyakinan bagi orang yang lemah imannya atau orang yang sudah hilang akal sehatnya, sehingga mereka berbuat kesyirikan atau berbuat kemusyrikan dengan tipu dayanya jin setan. Mereka rela menjual imannya kepada jin setan demi kekayaan dunia. Mereka tidak sadar kalau mereka akan mati dan mendapatkan siksaan api neraka. Na'udzubillah min zalik. Adapun senyawa yang ada di pohon dewandaru, daun dan buahnya itu untuk dijadikan sebagai obat atau dijadikan untuk mengobati penyakit darah tinggi, diabetes atau kencing manis atau penyakit gula. Juga bisa mengobati gejala stroke ringan, paru-paru, ginjal, asam urat, mah kronis, masuk angin, rematik, encok, sakit pinggang, demam, sembelit, migrain, kencing batu, dan masih banyak penyakit yang lainnya. Insya Allah, kalau diminum air rebusannya secara teratur pagi dan sore dengan 10 lembar daunnya dapat mengobati bermacam-macam penyakit. Dan kita kembali pada mitosnya tentang kebenarannya belum diketahui pasti. Kebanyakan orang yang melakukan pemujaan atau pesugihan di Gunung Kawi, di malam-malam terakhirnya mereka diharuskan bermeditasi di bawah pohon dewandaru. Jika dalam duduk mereka kejatuhan daun atau buah atau ranting dari pohon dewandaru itu bertanda mereka berhasil dan boleh pulang membawa apa yang mereka dapatkan. Dan apabila mereka dalam duduk meditasinya tidak terkena jatuhan daun, buah, dan rantingnya, mereka tak akan pulang walaupun berminggu-minggu lamanya. Dan jauh sebelum mereka duduk di bawah pohon dewandaru itu, mereka terlebih dahulu harus melakukan mandi di kolam besar yang ada di tempat itu. Di dalam kolamlah mereka melakukan perjanjian dengan jin setan penunggu Gunung Kawi itu. Setelah selesai mandi, mereka disuruh menjalankan puasa selama 7 hari tanpa makan dan minum. Dan selama puasa mereka disuruh duduk
di atas daun pisang tanpa bangun sampai buang air kecil dan buang air besar pun mereka di atas daun pisang. Na'udzubillah min dzalik. Mengapa demikian? Pada dasarnya mereka sedang berada di atas persekutuan dengan jin setan demi harta dan kekayaan. Itulah mitos atau cerita tentang pohon Dewandaru di Gunung Kawi. Para pemirsa yang dirahmati Allah, janganlah sekali-kali kita meminta dan memohon selain kepada Allah, karena yang sesungguhnya Allah itu maha kaya daripada yang kaya. Banyak-banyaklah berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita tak terkena hasutan setan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah sekilas tentang rahasia dan mitosnya pohon Dewandaru. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, mohon maaf lahir dan batin bila mana ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan syafaat dan manfaat daripada pohon Dewandaru. Inilah pohon Dewandaru yang kami ceritakan. Akhirul kalam, mohon maaf lahir dan batin bila mana apa yang kami sampaikan ada kesalahan dan kekurangannya. Benarnya datang dari Allah, salahnya dari kebodohan kami sebagai manusia biasa. Khul ma sofa dar ma kadar, wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. In uridu billal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.